Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Priscilia Claresta Panjaitan dengan NIM 201011199, Mariela Hazia dengan NIM 201011197, Rahma Larasati Kodar dengan NIM 20101111100, Gede Braspatiwira dengan NIM 20101111096, dan Aura Alsyafah Yasmin dengan NIM 20101111246, mahasiswa mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas C, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta, izin menjelaskan materi mengenai setting product strategy yang dibawakan dengan dosen pengampu Ibu Lina Aryani, SEML. Latar belakang. Produk adalah salah satu kebutuhan dalam penawaran pasar, bisa dalam bentuk barang fisik, jasa pelayanan, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Saat mengeluarkan produk, perusahaan tentu harus memikirkan berbagai cara ataupun strategi yang tepat agar produk yang ia jual dapat diterima pasar, yaitu dengan cara seperti mengklasifikasikan produknya, melakukan diferensiasi produk, mengembangkan lini produknya, serta menciptakan produk yang memiliki keunggulan dibanding pesaingnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu kita ketahui kembali bahwa produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil yang dapat ditawarkan ke pasar dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa karakteristik dari sebuah produk dan bagaimana pemasar mengklasifikasikan produknya. Yang kedua, bagaimana perusahaan bisa mendiferensiasi produk-produknya. Yang ketiga, mengapa mendesain produk penting dan pendekatan apa yang diambil. Yang keempat, bagaimana perusahaan dapat mengelola merek mewah dengan baik. Yang kelima, isu lingkungan apa yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam strategi produk mereka. Yang keenam, bagaimana perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produk dan lini produknya. Yang ketujuh, bagaimana perusahaan dapat menggabungkan dua produk untuk menciptakan kolaborasi merek bersama dengan menghasilkan merek yang kuat. Yang kedelapan, bagaimana perusahaan dapat menggunakan pengemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat pemasaran. Tujuan. Yang pertama, mengetahui karakteristik dari sebuah produk dan bagaimana pemasar mengklasifikasikan produknya. Yang kedua, mengetahui bagaimana perusahaan bisa mendiferensiasi produk-produknya. Yang ketiga, mengetahui cara mendesain produk penting dan mengetahui pendekatan yang diambil. Yang keempat, mengetahui bagaimana perusahaan dapat mengelola merek mewah dengan baik. Yang kelima, mengetahui isu lingkungan apa yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam strategi produk mereka. Yang keenam, mengetahui cara perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produk dan lini produknya. Yang ketujuh, mengetahui bagaimana perusahaan dapat menggabungkan dua produk untuk menciptakan kolaborasi merek bersama dengan menghasilkan merek yang kuat. Yang kedelapan, mengetahui bagaimana perusahaan dapat menggunakan pengemasan, pelabelan, dan garansi dan jaminan sebagai alat pemasaran. Karakteristik dan klasifikasi produk. Definisi produk. Menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan apa yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Selanjutnya ada 5 tingkatan produk. Menurut Kotler, dalam bukunya tahun 2003 halaman 408, ada 5 tingkatan produk. Setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Yang pertama, core benefit, manfaat inti. Dilihat dari manfaat dasar yang dimiliki produk untuk ditawarkan kepada para konsumen. Contohnya, orang yang pergi ke bioskop tujuan utamanya adalah untuk menonton. Yang kedua ada basic product, produk dasar
yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya dengan pemasar mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Maka di bioskop tersebut terdapat kursi, monitor, speaker, AC, toilet, dan yang lainnya. 5 tingkatan produk yang selanjutnya ada expected product atau produk yang diharapkan, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Contohnya, orang yang akan menonton mengharapkan bioskop bersih, suasana yang tenang, lampu dapat dinyalakan, dan lampu dapat dinyalakan. Yang selanjutnya, augmented product atau produk tambahan, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Contohnya ialah pelayanan yang cepat. Yang selanjutnya ada potensial produk atau produk potensial, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Contohnya terdapat bioskop yang semua teaternya premier. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Menurut Kotler, produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, berdasarkan wujudnya. Produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama barang. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. Yang kedua, jasa. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau dikonsumsi, seperti halnya bengkel, reparasi, salon kecantikan, hotel, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan aspek daya tahannya. Produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, barang tidak tahan lama atau non-durable goods. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Contohnya sabun, pasta gigi, minuman kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, barang tahan lama atau durable goods. Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun lebih. Contohnya lemari es, mesin cuci, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan tujuan konsumsi, yaitu didasarkan pada siapa konsumennya dan untuk apa produk itu dikonsumsi. Maka produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, barang konsumsi. Barang konsumsi merupakan suatu produk yang langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. Barang konsumen sendiri merupakan barang yang dikonsumsi bukan untuk kepentingan bisnis, namun untuk rumah tangga atau individu. Beberapa barang yang masuk dalam kategori ini yaitu convenience goods, shopping goods, specialty goods, dan unsold goods. Yang kedua, barang industri. Kelompok kedua diisi oleh barang-barang industri yang tentunya digunakan untuk keperluan penjualan. Artinya, barang ini bukan barang yang dikonsumsi secara langsung, namun melalui proses produksi. Beberapa barang yang termasuk di dalamnya adalah material and part, capital items, dan supplies and service. Selanjutnya ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah pembeda antara produk sejenis, baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Perbedaan dengan produk inti yang kita miliki. Perbedaan ini untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Banyak produk sejenis mengharuskan memiliki pembedaan agar dapat menarik konsumen. Dengan demikian dapat meningkatkan penjualan dan tentunya keuntungan pun akan bertambah. Selanjutnya ada jenis diferensiasi produk. Yang pertama ada diferensiasi horizontal. Diferensiasi horizontal mengacu pada semua jenis diferensiasi yang tidak terkait dengan kualitas atau harga produk. Produk-produk ini menawarkan hal yang sama pada titik harga yang beda. Saat membuat keputusan tentang produk yang dibedakan secara horizontal, hal itu seringkali bermuara pada preferensi pribadi pelanggan. Contoh diferensiasi horizontal yaitu Pepsi versus Coca-Cola dan jenis sabun cuci piring. Yang kedua, diferensiasi vertikal. Berbeda dengan diferensiasi horizontal,
Produk-produk yang dibedakan secara vertikal sangat bergantung pada harga. Dengan produk yang dibedakan secara vertikal, titik harga dan tanda kualitas berbeda. Dan ada pemahaman umum bahwa jika semua opsi memiliki harga yang sama, akan ada pemenang yang jelas untuk yang terbaik. Contoh diferensiasi vertikal ialah produk bermerek versus generik, kemeja hitam sederhana versus kemeja hitam dasar dari desainer papan atas. Yang ketiga ada diferensiasi campuran, juga disebut sebagai diferensiasi sederhana. Diferensiasi campuran mengacu pada diferensiasi berdasarkan kombinasi faktor. Seringkali jenis diferensiasi ini disatukan dengan diferensiasi horizontal. Contohnya ialah kendaraan dari kelas yang sama pada titik harga serupa dari dua pabrikan berbeda. Fungsi desain produk. Yang pertama, meningkatkan brand awareness dan kualitas produk tersebut karena makin dikenal sekaligus dipercaya oleh konsumen dan juga calon konsumen yang baru. Yang kedua, membantu pemasaran karena dalam desain kemasan tersebut tercantum informasi penting seperti merek bisnis, jenis produk, label produk, expired date, kandungan gizi, serta alamat dan keterangan produsen. Yang ketiga, menjaga kualitas barang di dalamnya. Untuk makanan maka menjadi lebih awet, pakaian menjadi tidak kusut, alat elektronik tetap aman, terjamin dan dapat digunakan. Selanjutnya ada pendekatan yang berbeda yang dilakukan banyak bisnis untuk merancang produk baru. Yang pertama, pendekatan bisnis tradisional. Dengan menggunakan pendekatan bisnis tradisional untuk merancang, perusahaan akan mengidentifikasi masalah atau serangkaian masalah dan kemudian mendapatkan apa yang menurut perusahaan dapat ditawarkan sebagai solusi yang menguntungkan. Dan yang kedua, pendekatan memikirkan desain, pemikiran desain menggabungkan pengalaman pengguna ke dalam proses desain, bergerak melampaui tampilan dan nuansa sederhana dari desain produk. Yang ketiga adalah pendekatan Lean UX. Pendekatan Lean Startup atau Lean UX membawa pemikiran desain selangkah lebih maju, menempatkan proses pembuatan prototipe di depan dan di tengah. Lalu Lean Startup adalah pendekatan untuk memulai usaha bisnis yang mengambil ide, menerjemahkannya dalam produk atau layanan, lalu mengukur bagaimana pelanggan merespon dan juga mengambil pembelajaran untuk berputar atau beralih. Dan keempat, pendekatan sprint design. Sprint design fokus pada sebagian kecil masalah atau satu aspek desain daripada membangun produk yang sama sekali baru. Produk ini memungkinkan desainer untuk bekerja dengan pelanggan mereka dalam fase pembuatan prototipe dan pengujian dan untuk belajar dengan cepat dalam 5 hari untuk terus merancang produk yang unggul. Lalu yang selanjutnya adalah strategi pemasaran barang mewah. Yang pertama, merek mewah mengenal pelanggannya. Merek-merek mewah mengenal pelanggannya mereka luar dan dalam. Mereka tahu segalanya mulai dari gaya yang menarik hingga iklan yang menarik perhatian. Yang terpenting, mereka menjual ide. Seringkali, ini mengambil bentuk penyampaian kecanggihan, keanggunan, dan kesuksesan. Lalu yang kedua, kemewahan adalah sebuah pengalaman. Kemewahan adalah pengalaman dan pengalaman yang dihargai dan dinikmati. Ini adalah bagian dari paket mewah, mulai dari pembelian hingga unboxing, hingga nuansa dan tampilan. Produk membuat Anda merasa nyaman di dalam dan memberikan kepuasan setiap kali Anda melihatnya dan menggunakannya. Yang ketiga, media sosial. Sebagian besar merek menggunakan media sosial, tetapi merek mewah benar-benar tahu cara menggunakannya untuk efek penuh. Mereka tidak mengejar pelanggan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan exposure di setiap kesempatan. Yang keempat adalah cerita. Merek kelas atas sangat bagus yang menceritakan cerita. Entah itu tentang kenaikan ketenaran dan kekayaan mereka sendiri, atau membuat cerita tentang produk mereka. Cerita-cerita itu menangkap imajinasi kita. Lalu yang selanjutnya adalah eksklusif. Merek yang melayani pasar mewah bersifat eksklusif.
tapi desain mereka asli dan unik. Ini menjual merek dan menetapkan reputasinya sebagai yang terbaik. Untuk menjadi mewah, kita harus memiliki produk dan Anda harus tahu cara menjualnya. Selanjutnya adalah kolaborasi brand atau co-brand. Definisi dan tujuan. Yang pertama, definisi. Co-branding atau brand partnership merupakan strategi pemasaran yang menggunakan 2-3 lebih nama merek pada barang atau jasa sebagai bagian dari manajemen strategis masing-masing perusahaan. Setiap merek berusaha menunjukkan keunikan diri untuk menciptakan merek yang menyatu melalui logo, sampai warna dan lain-lain. Co-branding juga memanfaatkan pasar maupun hal positif lainnya agar tidak mudah diplagiasi oleh pesaing. Lalu tujuan dari co-branding sendiri adalah untuk meningkatkan kebutuhan pasar, menambah pendapatan, menciptakan produk baru yang berbeda di pasaran, serta menggait dan meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan begitu, perusahaan perlu mempertimbangkan kembali dengan baik agar dapat memilih mitra ataupun kerjasama strategi ini dengan hati-hati dan mempertimbangkan adanya risiko dalam kerjasama. Jenis-jenis co-branding yang pertama adalah market penetration strategy, lalu global brand strategy, lalu brand reinforcement strategy, lalu brand extension strategy. Kelebihan dan kekurangan dari co-branding. Yang pertama, kelebihan. Mendapat konsumen yang loyal, tapi juga dapat menarik banyak perhatian konsumen baru. Lalu meningkatkan brand recognition dari masing-masing brand yang berkolaborasi. Lalu brand akan lebih dihormati serta dapat meningkatkan kredibilitas saat berkolaborasi dengan partner. Lalu menghemat pengeluaran brand untuk melakukan promosi produk baru. Kurangannya, menuntut masing-masing brand untuk berbagi kepercayaan dan sumber daya serta mengikuti pedoman dengan cermat. Tanpa hal-hal tersebut, co-branding akan sulit dilakukan. Lalu, perlu mempertimbangkan reaksi konsumen terhadap kolaborasi ini, karena brand image dapat berunturan dan menyebabkan kaburnya segmen pasar yang dituju. Yang selanjutnya, cara sukses menerapkan co-branding demi menciptakan brand yang kuat. Konsumen merupakan kunci penting dari segala kegiatan pemasaran produk. Jika perusahaan hendak melakukan co-branding dengan produk perusahaan lain, harus dipertimbangkan kembali bahwa perusahaan lain juga memiliki target konsumen yang sama. Perusahaan juga perlu memperhatikan bahwa menggabungkan keunggulan produknya dengan partner yang ia pilih dapat menciptakan keunikan tersendiri dalam produk kolaborasi tersebut. Contoh penerapan co-brand dari kolaborasi sukses yaitu yang pertama ada BMW dan Louis Vuitton yang menargetkan konsumen dengan gaya hidup mewah. Taco Bell dan Doritos yang menjadikan pecinta junk food dan anak muda sebagai target konsumen mereka. Yang selanjutnya ada pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi sebagai alat pemasaran. Yang pertama, pengemasan. Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan bisa mencakup 3 tingkat bahan. Botol sebagai kemasan primer dimasukkan ke dalam kotak karton atau kemasan sekunder yang terdapat dalam kotak pengiriman, biasanya berisi 6 lusin. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan kenyamanan dan nilai promosi. Kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah calon pembeli untuk membeli atau tidak. Untuk mencapai tujuan pemasaran merek dan memuaskan keinginan konsumen, komponen estetik dan fungsional kemasan harus dipilih secara cermat. Pertimbangan estetik berhubungan dengan ukuran, bentuk, bahan, warna, tulisan, dan grafik kemasan. Yang selanjutnya ada pelabelan. Penjual harus memberikan label produknya. Label tersebut adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label tersebut dapat mencantumkan nama merek atau banyak informasi. Sekalipun penjualnya lebih menyukai label yang sederhana, undang-undang mungkin mengharuskan informasi tambahan.
Yang selanjutnya ada jaminan dan garansi. Semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang. Jaminan apakah itu diekspresikan atau diimplikasikan dapat dituntut secara hukum. Yang selanjutnya ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Yang pertama ada lingkungan pemasaran mikro. Aspek pemasaran. Yang pertama itu minat karena adanya kebutuhan ataupun keinginan atas suatu barang dan jasa. Yang kedua tingkat kemampuan untuk membeli karena memiliki benda yang bernilai seperti uang atau sejenisnya untuk bisa ditukarkan dengan barang yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga adanya akses pembelian dan kesediaan untuk bisa melancarkan pertukaran tersebut. Yang selanjutnya aspek penyedia. Aspek penyedia atau supplier adalah sesuatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam seluruh sistem pemberian nilai terhadap konsumen dan mampu berkontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi jasa ataupun barang. Yang selanjutnya ada aspek masyarakat. Aspek masyarakat adalah kelompok apa saja yang memiliki kepentingan secara aktual atau potensial yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meraih kesuksesannya, seperti pemerintah, masyarakat keuangan, gerakan warga lokal dan umum, media, serta orang-orang dari internal perusahaan. Yang selanjutnya ada aspek pesaing. Selain berbagai hal yang sudah disebutkan di atas, pihak pemasar pun harus memperhatikan sifat persaingan yang terjadi di pasar, yang mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis dan sifat persaingan tersebut. Yang selanjutnya ada aspek pelanggan. Aspek pelanggan ini bisa berbentuk pasar konsumen yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok rumah tangga yang menyewa jasa ataupun membeli barang untuk digunakan atau dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, pihak pemasar harus lebih jeli dalam melihat reaksi konsumen atas adanya perubahan seperti perubahan harga atas suatu produk. Yang selanjutnya ada lingkungan pemasaran makro. Lingkungan pemasaran makro terdiri dari 5 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik. Selanjutnya ada cara perusahaan membangun bauran dan lini produk. Pada aspek penting, terdapat lebar bauran, yaitu mengacu pada beberapa banyak macam lini produk pada suatu perusahaan yang diluncurkan. Contohnya, perusahaan sepeda motor A memiliki tambahan produk, yaitu servis gratis dan suku cadang pada bengkel resmi A. Lalu ada panjang bauran, yaitu mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya. Contohnya itu, perusahaan sepeda motor A memiliki produk yang berfokus pada fungsional masing-masing, contohnya produk C1 yang irit bahan bakar, lalu produk C2 yang memiliki kecepatan tinggi. Lalu ada kedalaman bauran. Kedalaman bauran ini mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Contohnya pada perusahaan sepeda motor A dengan lini produk B, terdapat varian B1, B2, dan B3, dan sebagainya. Lalu ada konsistensi bauran, yaitu mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, dan hal lainnya. Contohnya itu perusahaan sepeda motor A konsisten dalam hubungan berbagai lini produk dengan berdasarkan keinginan dan keperluan konsumen. Terdapat produk sepeda motor yang memberikan kenyamanan, kemudahan dalam berkendara, lalu ramah lingkungan, irit bahan bakar, dan kendaraan yang cepat serta efisien waktu.
Berikut ini ada contoh kasus diferensiasi produk Apple. Salah satu inti strategi yang digunakan Apple adalah dengan membuat diferensiasi produk. Mereka membedakan diri mereka dengan pesaing mereka dengan membuat produk yang unik dan atraktif. Dalam pembuatan produk, Apple menganut 4 strategi utama yang diberlakukan semenjak zaman Steve Jobs hingga Tim Cook, yaitu yang pertama itu ada jumlah produk terbatas, lalu memfokuskan terhadap kualitas, ketiga mengutamakan profit daripada market share, yang keempat membuat efek halo agar tingkat demand tinggi. Untuk meningkatkan demand, Apple membuat diferensiasi produk agar tampil beda dengan kompetitornya, yang membuat sebuah produk yang eksklusif dan kualitas premium. Apple mampu menciptakan sebuah tembok yang memisahkan antara mereka dengan pesaingnya. Dalam membuat produk, Apple memperhatikan sisi estetika serta kinerjanya. Sesuai prinsipnya, Apple menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi serta memperhatikan kinerjanya agar memberikan sebuah gadget yang mudah digunakan. Mulai dari sistem operasi iOS yang merupakan buatan Apple sendiri, konsep mobile store khusus Apple dengan Apple Store, efektivitas kinerja berkat pemilihan bahan berkualitas tinggi memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang menggunakan Apple. Apple juga memperhatikan sisi estetika dengan mengedepankan simplisitas. Apple tetap berpegang teguh pada desain dan simpel yang menimbulkan kesan mewah. Dengan begitu, orang-orang akan tertarik membelinya. Tidak hanya produk, Apple juga memperhatikan soal strategi pemasaran. Mereka menganut prinsip Minimum Advertised Price atau MAP. Strategi ini tidak memperbolehkan reseller atau dealer untuk memasarkan barang dengan harga di bawah ketetapan. Soal pemasaran, mereka bekerja sama dengan retailer besar seperti Walmart atau Best Buy. Kerjasama ini membuat harga produk tetap stabil dan memberikan keuntungan bagi Apple dan retailernya. Konsumen juga bisa mendapatkan produk Apple dengan mudah. Dari kesimpulan kasus Apple tersebut, produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan wujudnya, barang atau jasa, berdasarkan aspek daya tahan produknya, barang tidak tahan lama dan barang tahan lama, serta berdasarkan tujuan konsumsi, barang konsumsi consumer goods, dan barang industrial goods. Diferensiasi produk adalah pembeda antara produk sejenis, baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Ada kalanya untuk dapat memenangkan kompetisi dalam bisnis, diperlukan pembeda dengan produk dan layanan yang ada di pasar, selain promosi dan juga segmentasi pasar. Fungsi desain produk adalah meningkatkan brand awareness dan kualitas produk tersebut, kualitas produk tersebut membantu serta menjaga kualitas barang di dalamnya. Yang terakhir itu ada kemewahan, adalah pengalaman yang dihargai dan dinikmati. Produk membuat pelanggan merasa nyaman dan memberikan kepuasan setiap kali melihatnya dan menggunakannya. Baik, presentasi kelompok 4 hari ini akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.